Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman di channel ini. Kali ini saya masih meneruskan terkait dengan perolian ya teman-teman. Jadi kalau sebelumnya saya sudah membahas tentang sertifikasi atau standarisasi oli berdasarkan SAE-nya, maka kali ini saya akan membahas standarisasi oli berdasarkan API service. Ikuti terus video ini sampai selesai. Jadi selain SAE, oli yang beredar di pasaran biasanya juga akan distandarisasi berdasarkan API, di mana API adalah singkatan dari American Petroleum Institute, yaitu organisasi yang mengembangkan standar industri minyak dan gas di dunia dalam menentukan kualitas oli. Nah, kode standarisasi API itu sendiri ditulis di dalam kombinasi dua huruf di belakang tulisan API. Misalnya API SL, API SN, dan API SP. Bagaimana cara membaca kode tersebut, teman-teman? Jadi huruf pertama pada kombinasi dua huruf setelah tulisan API menunjukkan jenis kendaraannya, di mana untuk kendaraan berbahan bakar bensin atau gasolin menggunakan kode berhuruf S, sedangkan huruf C dipakai untuk kendaraan bermesin diesel. Kemudian huruf kedua setelahnya baru menunjukkan kualitas oli tersebut. Contoh, oli dengan kode API SN lebih baru dan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan oli berkode API SG, SC, maupun SM. Jadi apabila huruf kedua semakin mendekati huruf Z, maka berarti semakin bagus kualitas oli tersebut. Nah, di sini ada sebuah gambar yang memperlihatkan tentang perkembangan industri otomotif atau mobil dari tahun ke tahun, di mana di sini untuk API service sendiri juga mengikuti perkembangan dalam jangka waktu tersebut ya teman-teman. Sebagai contoh, oli yang ber-API SA adalah yang pertama dikeluarkan dalam klasifikasi layanan API untuk oli bensin, di mana oli ini diformulasikan pada kendaraan yang dibuat sebelum tahun 1930. Nah, saat ini oli yang ber-API SA sudah dinyatakan usang atau obsolete. Kemudian API mengeluarkan peringatan yang sama untuk oli mobil atau motor yang ditetapkan SA hingga SH. Artinya oli mesin bensin yang saat ini beredar pada umumnya adalah dimulai dari SC, SL, SM, SN, SN+, dan SP. Artinya untuk oli API service yang berkode SA, SP, SC, SD, SE, SF, SG, dan SH sudah usang alias tidak digunakan lagi. Kemudian ada penjelasan di sini terkait dengan teknologi terakhir untuk oli tersebut, yaitu yang pertama kode API SM itu memenuhi persyaratan pabrikan otomotif pada tahun 2004 sampai dengan sekitar tahun 2010. Kemudian untuk SN diperkenalkan pada bulan Oktober 2010 yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap endapan atau deposit pada suhu tinggi untuk piston dan sil-sil mesin. API SN dengan resource conserving yang memenuhi ILSAC GF5 menggabungkan kinerja API SN dengan peningkatan penghematan bahan bakar, perlindungan turbocharger,
kompatibilitas sistem kontrol emisi, dan perlindungan mesin yang menggunakan bahan bakar E85. Kemudian SN Plus dilisensikan mulai Mei 2018 sebagai pelengkap API-SN dan ILSAC GF5 untuk memastikan oli mesin memberikan perlindungan yang baik terhadap penyalaan berkecepatan rendah atau dikenal dengan istilah LSPI, suatu masalah kerja mesin yang mempengaruhi kinerja mesin dengan sistem GDI atau Gasoline Direct Injection dan Turbocharged GDI. Kemudian untuk yang terakhir adalah SP yang diperkenalkan mulai Mei 2020 dengan keunggulan performa tambahan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan teknologi mesin modern, termasuk perampingan mesin, GDI, turbocharging, dan filter partikulat bensin atau GPF. Oli mesin yang memenuhi persyaratan API-SP memberikan beberapa keunggulan kinerja dibandingkan kategori API-SN dan API-SN Plus. Untuk mesin pembakaran internal dengan percikan api, termasuk di sini adalah perlindungan penyalaan kecepatan rendah atau LSPI, kemudian perlindungan keausan mesin dan rantai, proteksi karat, kompatibilitas sistem emisi, stabilitas oksidasi, kontrol deposit, dan perlindungan lumpur atau sludge. Nah, di saat yang sama, The International Lubricant Specialist Advisory Committee atau ILSAC juga memperkenalkan dua standar baru, yaitu ILSAC GF6A dan ILSAC GF6B guna memenuhi persyaratan mesin baru kendaraan bermotor. Untuk menentukan spek oli yang sesuai dengan kendaraan kita, tentu kita bisa mengacu berdasarkan manual book dari pabrikan mobil ya, teman-teman. Sebagai contoh di sini untuk mobil Honda HR-V tahun 2018, khususnya untuk model-model non-Eropa, direkomendasikan untuk menggunakan oli mesin berstandar API Service SM atau yang lebih tinggi. Jadi bisa menggunakan oli mesin dengan API Service SP sebagai standar terbaru yang memiliki sejumlah keunggulan dibanding API Service di bawah SP. Demikian teman-teman sharing saya terkait dengan standarisasi oli. Jadi selain menggunakan standarisasi berdasarkan kekentalan, yaitu menggunakan SAE, ada juga standarisasi oli berdasarkan kualitas, yaitu menggunakan API. Semoga bermanfaat teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.